Tuhan, kami sekali lagi bersyukur oleh karena Tuhan yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami pada pagi hari ini bersama-sama bersekutu, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dialah apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan akan terus menolong kami di dalam kami mempersiapkan untuk merayakan Natal Tuhan yang sebentar lagi akan kami rayakan. Tuhan yang menolong setiap kami, memberikan hikmat bagi hambamu maupun juga setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu semuanya. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Yesaya 61 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Tema yang saya ambil dari bagian ayat ini adalah diurapi untuk memberitakan, menyembuhkan, dan membebaskan. Bapak Ibu yang terkasih, Natal bukan hanya kelahiran Tuhan Yesus, tetapi kelahiran misinya di dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang Natal, biasanya yang terlintas di dalam pikiran kita adalah sukacita, adalah terang, kedamaian, dan sebagainya. Tetapi bagi kita, para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, Natal juga adalah saat untuk mengoreksi arah pelayanan kita. Mengingat kembali untuk apa kita diutus dan siapa yang mengutus kita. Yesaya 61 ayat yang pertama dan kedua tadi adalah nubuat yang Yesus sendiri kutip ketika dia melayani di sinagog di Nazaret. Dia membuka gulungan kitab Yesaya, kemudian membaca kedua bagian ayat ini, dan Yesus mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya, di dalam Lukas 4. Artinya apa yang dulu itu hanya nubuat, ini menjadi nyata di dalam diri Yesus. Dan terlebih dari itu, melalui Roh Kudus, misi Yesus juga menjadi misi gereja, menjadi misi kita yang Tuhan percayakan untuk melayani. Jadi Natal bukan sekedar mengenang kelahiran Yesus, tetapi menghidupi misi Kristus itu di dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan, maka Natal adalah waktu untuk kita mengevaluasi arah pelayanan kita. Yesaya 61 ini lahir dalam konteks penderitaan bangsa Israel. Mereka baru kembali dari pembuangan, mereka penuh dengan luka, mungkin juga kehilangan arah, bahkan juga kehilangan jati diri mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Namun di tengah
kehancuran itu Allah berbicara melalui seorang nabi, mengatakan bahwa roh Tuhan Allah ada padaku sebab Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan kata-kata yang ada di dalam ayat ini, yaitu mengurapi dan mengutus. Dua kata itu menjadi inti dari panggilan setiap pelayan Tuhan. Kita tidak berdiri di atas kapasitas kita, tidak di atas kemampuan kita, di atas pengalaman kita, tetapi karena pengurapan dan pengutusan dari Allah. Mengurapi berarti Allah yang menaruh kuasa dan kehadirannya di dalam kehidupan seseorang, di dalam kehidupan kita. Allah yang melengkapi, memisahkan, mengkhususkan, dan memberi kuasa kepada kita untuk tujuan tertentu. Dan kemudian mengutus, berarti Allah yang mengirim kita dengan misi yang jelas, bukan asal jalan, bukan karena sekedar tugas, tetapi karena ada hati Allah yang ingin disampaikan, yang ingin kita sampaikan kepada orang lain sebagai perwujudan dari panggilan kita atau perutusan kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka pelayanan itu pelayanan yang sejati itu lahir dari dua hal ini, yaitu pengurapan yang menguduskan dan pengutusan yang menggerakkan. Yang pertama, diurapi oleh roh. Dikatakan roh Tuhan Allah ada padaku sebab Tuhan telah mengurapi aku. Pelayanan yang sejati itu selalu dimulai dari kehadiran roh. Nah, tanpa roh, maka pelayanan itu hanya menjadi rutinitas rohani. Mungkin ada rapat, menjalankan program, dan juga kegiatan yang tidak berjiwa kalau kita melakukannya tanpa roh. Tapi kalau dengan roh, maka yang kita lakukan adalah bahwa setiap kata-kata kita itu menjadi kuasa. Setiap tindakan kita itu menjadi kasih yang menyembuhkan. Nah, kita diurapi bukan untuk supaya kita merasa istimewa, tetapi untuk kita melayani. Pengurapan bukan sebagai mahkota kebanggaan saja, tetapi juga sebagai tanda beban panggilan. Bapak Ibu bayangkan bahwa Yesus sendiri yang adalah Sang Mesias itu memulai pelayanannya dengan kesadaran bahwa dia diurapi. Nah, kalau Yesus sendiri, Sang Anak Allah, itu memulai pelayanannya dengan pengurapan, apalagi kita. Maka Natal ini mengingatkan, sebelum kita berlari untuk melayani, maka kita harus diam di hadapan Tuhan, meminta supaya rohnya itu memenuhi dan memperbaharui hati kita. Bapak Ibu, coba kita merefleksi bagaimana sepanjang pengalaman pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani, apakah selama ini kita sibuk mengatur pelayanan daripada menjaga hadirat Tuhan di dalam pelayanan? Apakah kita masih peka terhadap bisikan roh atau kita terlalu terbiasa dengan mekanisme gereja atau lembaga di mana kita melayani? Yang kedua, diutus untuk memberitakan dan menyembuhkan. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Inilah
isi dari panggilan pelayanan kita, memberitakan dan menyembuhkan, memberitakan atau menyampaikan gitu ya, apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Nah, kata memberitakan kabar baik itu bukan sekedar pengumuman berita, tetapi di dalam bahasa aslinya berarti membawa kabar yang mengubah keadaan. Seorang pelayan Tuhan, kita bukan hanya sebagai pembicara saja, tetapi membawa kabar yang mengubah hidup orang-orang yang kita layani. Dan siapa sasaran berita yang kita sampaikan? Yang pertama adalah orang-orang yang sengsara, mereka yang tertindas oleh dosa, mungkin juga tekanan ekonomi, tekanan hidup, dan sebagainya. Juga orang-orang yang remuk hati, yang kehilangan harapan, yang kehilangan semangat, yang kehilangan tujuan hidup, yang putus asa, dan sebagainya. Itulah yang menjadi tugas kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Pelayan yang sejati adalah bersatunya kata dan tindakan. Tidak hanya memberitakan saja, menyampaikan saja, tetapi menyampaikan berita yang mengubah hidup, yang menyembuhkan orang-orang yang kita layani. Pelayan yang sejati itu tidak berhenti di mimbar saja atau di altar saja, di gereja saja, tapi juga harus turun di antara orang-orang yang terluka. Dan kita dipanggil bukan hanya untuk berbicara tentang kabar baik, tetapi untuk juga menjadi kabar baik itu. Nah, kadang kita sebagai pelayan Tuhan itu terjebak di dalam sistem, di dalam rapat, di dalam strategi, tetapi lupa untuk menatap wajah orang yang sedang hancur. Dan saya mengingatkan kita diutus untuk menyembuhkan. Berarti kita hadir untuk membawa kelembutan Kristus, mengangkat, bukan menghakimi, merangkul dan bukan menjatuhkan. Itu yang menjadi tugas kita untuk memberitakan, tetapi juga untuk menyembuhkan, menyampaikan kabar baik, dan kemudian juga merawat orang-orang yang remuk hati itu. Bapak Ibu yang terkasih, masihkah hati kita tergerak ketika melihat orang-orang yang remuk hati? Masihkah kita punya belas kasihan yang lahir dari pengurapan Roh Tuhan, bukan sekedar simpati dari manusia atau sebagai manusia saja? Ini menjadi perenungan kita ketika kita sedang mempersiapkan Natal kita. Kita diutus untuk menyampaikan kabar baik, tetapi juga sekaligus untuk merawat orang-orang yang remuk hatinya. Yang ketiga, diutus untuk membebaskan dan memulihkan, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan juga kelepasan bagi orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ini yang menjadi panggilan kita. Inilah puncak dari berita Natal menurut Yesaya, pembebasan dan tahun rahmat. Nah, pembebasan di sini mencakup segala bentuk ikatan, dosa, ketakutan, rasa bersalah, bahkan juga mungkin adalah struktur penindasan secara sosial. Dan tahun rahmat Tuhan itu mengacu pada konsep Yobel, tahun di mana semua hutang dihapuskan, semua budak dibebaskan, tanah dikembalikan. Ini adalah sebuah tahun restorasi total
yang Yesaya sampaikan. Dan itulah yang kemudian Yesus genapi. Yesus datang untuk membawa tahun rahmat, bukan sekedar untuk dirayakan, tetapi untuk dihidupkan. Maka kita sebagai sebagai pelayan Tuhan itu dipanggil untuk menjadi agen pembebasan dan pemulihan bagi orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang sedang mengalami atau tertawan oleh karena berbagai hal di dalam kehidupannya. Bukan hanya berkhotbah tentang surga, tetapi juga menegakkan keadilan. Kita membawa perdamaian, menolong orang yang lemah, bahkan juga memberi ruang bagi orang-orang yang tertolak. Nah, disinilah berita Natal itu menjadi nyata. Sekali lagi bukan hanya kita memberitakan saja, tetapi memberitakan sekaligus dengan satu tindakan yang aktif. Bapak Ibu yang terkasih, apakah pelayanan kita itu sudah benar-benar membawa pembebasan bagi orang lain, atau justru malah itu menjadi beban bagi mereka? Apakah gereja kita, apakah kita itu menjadi tempat orang untuk menemukan tahun rahmat, atau justru membuat orang-orang di sekitar kita itu merasa takut untuk dihakimi ketika mereka datang ke gereja kita, ketika mereka datang kepada kita, mereka sudah mengalami tekanan, tawanan, penderitaan. Ketika mereka datang kepada kita, ketika mereka datang di gereja kita, apakah mereka mengalami tahun rahmat Tuhan itu? Atau justru mereka menjadi lebih takut lagi oleh karena kita tidak menyambut mereka dengan sukacita, dengan kasih, tetapi justru malah menghakimi mereka, menyalahkan mereka, dan sebagainya. Bapak Ibu, ini menjadi perenungan bagi kita semua ketika kita sedang mempersiapkan Natal, maupun juga di hari-hari biasa ketika orang-orang di sekitar kita datang untuk supaya apa yang mereka alami, ketakutan-ketakutan, penindasan-penindasan, bahkan struktur penderitaan secara sosial itu sedang menimpa mereka. Apakah kita memberikan pembebasan kepada mereka? Apakah kita memberikan tahun rahmat Tuhan itu dapat dirasakan oleh mereka? Bapak Ibu yang terkasih, kita dipanggil sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi agen pembebasan dan pemulihan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu kita memeriksa sumber pelayanan kita dari Roh Tuhan, dari Roh Allah, atau itu sekedar rutinitas. Ingat mandat pengurapan, kita diutus, bukan kita diangkat oleh diri kita sendiri sehingga kita bebas untuk melakukan apapun, sekalipun itu dalam bentuk pelayanan kita, tetapi kita sebenarnya diurapi oleh Tuhan, kita diutus oleh Tuhan, bukan oleh karena kita mengangkat diri kita sendiri sebagai seorang pelayan. Dan pelayanan yang sejati itu melahirkan pemulihan, bukan sekedar aktivitas gereja. Dan kita dipanggil untuk menjadi pembawa tahun rahmat Tuhan dimanapun kita melayani. Bapak Ibu yang terkasih, Yesaya 61 ini bukan hanya sebagai nubuat tentang Kristus, tetapi ini adalah cermin bagi kita
sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau kita melihat dari Yesaya 61 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua tadi, maka di situ ada roh Tuhan, ada padaku. Ini menjadi sumber kuasa dari pelayanan kita. Kemampuan kita, pengalaman kita itu bukan sebagai sumber dari pelayanan kita, tetapi oleh karena roh Tuhan ada padaku, oleh karena roh Allah yang menolong kita, roh Allah yang menjadi dasar bagi kita ketika kita melayani dimanapun Tuhan menempatkan kita, baik di gereja, di lembaga-lembaga pelayanan, maupun juga kita sebagai seorang profesional di tempat kerja kita. Maka yang menjadi sumber kuasa pelayanan kita itu oleh karena roh Tuhan ada padaku. Kemudian ia telah mengurapi aku. Ini adalah identitas dan otoritas pelayanan kita. Kita melayani oleh karena kita telah diurapi oleh Tuhan. Itu yang menjadi identitas kita, itu yang menjadi otoritas kita ketika Tuhan memberikan atau mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Ia telah mengutus aku. Ini menjadi tujuan dari pelayanan kita, bukan sekedar memenuhi agenda-agenda pelayanan kita, tetapi oleh karena Tuhan yang telah mengutus aku, menjadi tujuan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian isi pelayanan kita adalah untuk memberitakan, menyembuhkan, membebaskan, dan memulihkan. Inilah isi dari pelayanan kita. Kita memiliki sumber kuasa, kita diurapi oleh Tuhan sehingga kita memiliki otoritas di dalam pelayanan kita. Kita diutus oleh Tuhan kemanapun Tuhan mengutus kita, itu menjadi tujuan pelayanan kita. Dan kemudian yang kita lakukan adalah memberitakan, menyembuhkan, membebaskan, dan memulihkan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang Tuhan kirimkan kepada kita untuk kita layani. Dan inilah rantai pelayanan yang hidup, dari roh ke misi, dari pengurapan kepada tindakan yang nyata. Jadi sekali lagi bahwa Natal itu bukan hanya perayaan kelahiran Yesus saja, tetapi itu menjadi pernyataan ulang panggilan setiap pelayanan yang kita lakukan. Dan mungkin di akhir tahun seperti ini, ini menjadi evaluasi bagi kita sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, untuk kita kembali melihat panggilan kita, untuk kita kembali melihat apa yang sudah kita kerjakan di bulan-bulan yang sudah berjalan. Tapi mungkin tahun ini kita merasa lelah, merasa kecewa, bahkan mungkin merasa bahwa pelayanan yang kita lakukan itu tidak dihargai oleh orang lain. Namun ingat bahwa Allah yang mengurapi juga Allah yang mengutus, dan Dia adalah Allah yang setia untuk menolong kita. Bapak Ibu, hari ini izinkan Roh Kudus untuk memperbaharui pengurapan itu, agar kita kembali hidup dan melayani dengan semangat dari Yesaya 61 tadi. Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik,
untuk menyembuhkan orang yang remuk hati, untuk membebaskan mereka yang terikat, dan kemudian juga membawa tahun rahmat Tuhan itu di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan berikan kepada kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau datang bukan hanya untuk disembah, tapi juga untuk menyembuhkan kami yang remuk hati, membebaskan kami dari ikatan dosa, dan juga memulihkan hidup kami dengan rahmat-Mu Tuhan. Hari ini kami yang Engkau panggil untuk melayani, kami mohon Engkau juga mencurahkan kembali Roh-Mu yang kudus, urapi kami semua Tuhan dengan kasih yang menyala-nyala, agar kami bukan hanya berbicara tentang kabar baik di momen-momen Natal ini, tetapi kami juga menjadi kabar baik bagi dunia ini, bagi orang-orang yang di sekitar kami. Kami mau mengevaluasi sepanjang tahun yang sudah kami lalui, bulan-bulan yang sudah kami lalui, bagaimana arah pelayanan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami terus ada di dalam panggilan Tuhan, di dalam tujuan Tuhan, sehingga pelayanan kami sungguh-sungguh dapat menyentuh orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka tidak hanya mendengar tentang kabar baik itu, tetapi juga mereka melihat bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, dan mereka pun juga mengalami pembebasan. Mereka mengalami tahun rahmat Tuhan ketika mereka bersentuhan dengan kehidupan kami, dengan pelayanan kami. Di dalam Tuhan Yesus, Sang yang diurapi itu, kami berdoa. Amin.